Sebentar sehari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Baca surat pendek, Bu. Lah kandak sekali ya. Baiklah, untuk hari ini jam yang berikut ini saya lanjutkan dengan Ibu Mirawati. Dipersilakan Ibu Mirawati untuk membacakan ujiannya nanti ya, membaca Al-Quran, kemudian menuliskan ayat Al-Quran. Berikutnya presentasi tentang eh, rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan. Nah, dijelaskan ya. Kemudian lagi nanti diajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke? Nah, Eh, mulai dari membaca Al-Quran, Ibu Mirawati baca surat apa ya? Bu Mirawati Hafiz nih. Apa, Bu? Hafiz ya? Ya, Hafiz. enggak, Hafizah. Hafizah enggak? enggak, Bu. Enggak Hafizah juga ayat pendek kan hafal lah guru agama kan. Surat apa yang hafal Bu Mirawati? Yang Surat, baca, surat pendeknya, Bu. yang panjang boleh juga. Yang panjangnya apa surat apa? Surat Al-Lahab, Bu. Al-Ahab itu enggak panjang namanya. An-Nazi'at. Hah? An-Nazi'at. Surat Ar-Rahman. An-Nazi'at. Ini 30 Bu. Terus 30. Iya. Ya, silakan baca. Surat apa yang hafal aja, Bu? Tapi mau baca surat Nazi'at tadi? Enggak. Enggak, Al-Lahab, Bu. Al-Ahab, masa guru baca surah Al-Ahab? Itu guru anak SD, tak murid baca surah Al-Ahab. Guru lah. Surat Surat An-Nazi'at, Bu. Ya, bacalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'atil kharqan wan-nasyitati nashtan was-sabihati sabhan was-sabikhati sabkha wal-mudabbirati amra yauma tajufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna innal marduduna fil hafirah إذا كنا عصاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زمرة واحدة وإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي Mira enggak hafal ya? Enggak Maaf, hafal. Enggak hafal ya? ya, hafal, Bu. Enggak hafal. Hafal, kamu hafal. Nah, yang hafal surat apa? Yang pendek hafalnya, Bu. Apa surat yang hafal? Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau hafal lihatnya ke sini. Nah, La gitu. a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Coba dituliskan. Kalau sudah hafal kan tidak melihat lagi kan? Tahu. Difoto kan ya? Tahu, ya. Ini kan ya. Hah? Hah? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Udah dikirim? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Mana? Belum masuk. Masuk, Bu. Udah, Bu. Begini kan nampak sama ibu nak. Tahu. Coba diginikan lihat fotonya nampak nak. Oh ini ya. Eh. Hmm. Oke.
Coba tampilkan eh, dari model ajarnya. Ya, Bu. Bacakan, Bu. Nggak Oh, dibacakan. Nggak tampil. dibacakan, dijelaskan ini tentang modul mengajarnya mengenai apa, tujuan belajarnya apa. Nah, jelaskan itu poin-poinnya. Apa itu topik? Temanya apa itu? Temanya menyambut usia balik, Bu. Oh, terus tujuan pembelajarannya? Oh, Jurnal kritis. Definisi awalnya, peserta didik mampu membiasakan bersyukur, taat beribadah, bertanggung jawab dengan benar. Kedua, yaitu peserta didik diharapkan mampu membuat paparan mengenai kewajiban anak usia pada secara tepat dan benar. Peserta didik diharapkan mampu menemukan contoh kewajiban pada usia balik dengan benar. Hmm. Profil pelajar Pancasilanya adalah bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengetahui dan memahami konsep balik dan tanggung jawab menyertainya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan kewajiban seorang anak pada usia balik. Tiga, peserta didik memahami contoh-contoh kewajiban seorang anak pada usia balik. Kriteria capaian tujuan pelajaran pertama, pemahaman konsep. Peserta didik memiliki pemahaman mendalam dalam menyambut usia balik. Kedua, analisis segmentasi. Peserta didik mampu menganalisis segmentasi dalam usia balik. Yang tiga, penerapan nilai. Peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama, keadaan sosial, dan tanggung jawab dalam konteks menyambut usia balik. Berikut kreativitas dan inovasinya, peserta didik mengembangkan ide-ide kreatif yang mendukung dalam hal menyambut usia balik. Komunikasi efektif dapat menyajikan paparan yang jelas tentang menyambut usia balik secara lisan dan tulisan. Pendidik mampu membuat paparan mengenai tanda usia balik. Tanda usia balik. Ya, ini tujuannya, tujuan yang akan dicapai. Em, Model mengajar yang digunakan Oh, PBL, Bu. Problem PBL. Based Learning. Oke. Bisa kita tunjukkan cuplikan mengajarnya tentang pembelajaran ini pada kegiatan inti. Kegiatan inti. Oh, yang pertama yaitu kegiatan intinya yaitu pertama peserta didik yaitu membaca, diajak membaca buku PAI dan pendidikan dan budi pekerti kelas 4. Yang kedua yaitu guru mendampingi peserta didik memiliki kesiapan belajar rendah dalam Nah, kegiatan. kalau cuplikan mengajarnya tentu kita buka video mengajar. Ya, video pembelajaran. Sebenarnya mau kita jelaskan semuanya, videonya semuanya, kita akan menghemat waktu juga karena masih ada 2 orang lagi yang menampilkan. Jadi tidak usah kita jelaskan semuanya, kita tunjukkan implementasinya. Kan ada rancangan, ada implementasi. Sekarang yang implementasi kita buka. Link mengajar kemarin buka.
Hmm. Hmm. Tunggu. Nggak ketemu rekaman ngajarnya. Tunggu dulu, Bu. Proses. Kalau nggak ketemu kita ganti pertanyaannya. Oke, Ini, Bu. Ibu Mirawati dalam merancang pelajaran. Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran. Tentang tujuan pembelajaran videonya, Bu. Tentang menyambut usia balik. Materinya tentang usia balik. Tujuan pembelajaran. Ini mampu mengetahui dan memahami konsep balik, tanggung jawab Oke, menyatukannya. coba diputar. Itu PowerPoint-nya apa rekaman? PowerPoint, Bu. Kamu. PowerPoint-nya, bukan rekaman. Oke, secara batasan lagi. Ini masuk. Oh, rekamannya nggak ada ya? Enggak, rekamannya masih di, aduh, YouTube. Hmm. Kemarin linknya kan sudah dikirim. Oke, terus lanjutkan ke bawah. Lihat itu PowerPoint-nya sampai ke bawah. Ya. Berarti Cara lisan sampai balik, tanda-tanda usia balik menurut nah, biologi. ini kegiatan intinya. Kegiatan intinya yaitu pertama yaitu menjelaskan tentang eh, apa itu pengertian dari usia balik. Hmm. Usia balik itu menurut bahasa artinya adalah sampai, menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Yang berikut yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, yaitu bagi laki-laki tumbuhnya jakun, pada adanya perubahan suara, tumbuhnya rambut di jakun, di ketiak, dan kemaluan. Lanjut itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang perempuan yaitu pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Oke, Bu Mira itu ulang lagi, mundurkan satu lagi itu. Nah, nih, Ya, ini apa ini maksudnya ini? Mundurkan, belum itu. Nah, ini, coba di ya. ini apa ini maksudnya? Tanda Tanda-tanda balik. balik menurut ilmu biologi. Ya, ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan manusia, yaitu bagi yang perempuan. Ini maksudnya gambar ibu-ibu berpegang tongkat ini apa nih? Ini menjelaskan tentang tanda-tanda balik menurut Iya. ilmu biologi. Ini guru-guru yang sedang menerangkan. Iya, Kenapa gurunya ndak guru Muslim? Kan belajar agama. iya. Fotonya bukan Hmm? pada, Bu. Ya ini kan pesan gitu kan. Iya, Ya guru agama tentu ada sesuaikan media yang Islami. iya. Kenapa ndak milih pakaiannya yang pakaian Islami, Bu? Nanti diperbaiki nih ya. Ya, Tujuannya. Oke. Lanjut. ya. Lanjut itu yaitu anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid itu sedang berhadas dari hadas besar dan merupakan ibadah yang tidak boleh lakukan, yaitu sholat dan membaca Al-Quran. Maka untuk itu dia harus melaksanakan itu mandi wajib. Mandi wajib itu adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Oke. Ini kelas berapa ini, Bu? Kelas 4, Bu. Kelas 4 ya. Ya, 4 ini sudah diajarkan dengan mandi wajib juga sudah ya. ya. Oke.
apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan ini semuanya sudah diimplementasikan dalam pembelajaran? Oh, sudah, Bu, sudah diimplementasikan itu dalam proses pembelajaran, terutama yaitu kepada yang eh, apabila anak itu sudah mengalami usia balik, maka dia harus wajib melakukan mandi wajib. Itu tata cara pelaksanaan dari mandi wajib yang harus dilakukan oleh peserta didik, apalagi bagi yang perempuan yang sudah haid, biasanya anak kelas 5, kelas 6 sudah ada yang haid tuh, Bu. Sehingga dia nggak tahu cara bagaimana mandi wajib. Nah, kita harus mempraktekannya cara mandi wajib kepada siswa tapi anak yang perempuan, Bu. Ya. Jadi Eh, um, ya, tujuan dari pengetahuannya di sini apa itu? pengetahuannya supaya siswa itu dapat memahami bagaimana tata cara melaksanakan mandi wajib. Karena mandi wajib itu adalah mandi mandi yang wajib dikerjakan oleh usia sudah balik, terlebih yang anak yang perempuan dan juga nanti yang laki juga itu. Kemudian pengetahuan ya. Nilai sikapnya apa di sana? Sikapnya yaitu siswa agar dapat mengetahui bahwa apabila sudah mengetahui usia balik, siswa itu harus sikapnya harus lebih baik, tahu bagaimana cara kewajiban kita setelah melaksanakan itu usia balik misalnya. Sudah tahu apa misalnya mengerjakan sholat fardu, menutup aurat, menuntut ilmu, itu tujuannya, Bu. Keterampilannya? Keterampilannya yaitu contohnya itu membuat proyek, kayak tadi sudah sanakan itu proyek tentang tanda-tanda yaitu bagaimana tanda-tanda balik bagi anak ibu yang perempuan dan juga bagi yang laki. Jadi keterampilannya siswa tersebut dapat membuat berupa proyek yaitu membuat sebuah tulisan di karton terus ditempelkan ke karton tersebut sehingga siswa tersebut dapat mengetahui mana yang termasuk usia balik dalam ilmu biologi dan tanda usia balik menurut ilmu fikih. Keterampilannya, Pak, membuat proyek. Membuat proyek. Ya, Em, kita lihat itu dengan pengetahuan anak mengetahui, ya. Mengetahui usia balik. ya. Ya. Kalau kita mengetahui anak usia balik, anak mengetahui cara mandi, apakah itu tujuan pembelajaran sudah tercapai? Oh, belum, Bu. Bagaimana ya? Bagaimana mengukurnya evaluasinya tadi? Mengukurnya yaitu dengan cara yaitu mengukurnya itu dari menampilkan video. Video itu bagaimana tata cara mandi wajib itu ditayangkan kepada siswa. Bagaimana Itu cara mengajarkan tadi ya. ya, Cara mengukurnya sudah tercapai tujuan pembelajaran kita apa belum? belum, Bu. Belum. Bagaimana harusnya? Eh, Caranya itu diberikan pengetahuan kepada siswa apa saja itu apa usia balik itu apa saja kewajiban kita, terus juga menampilkan video atau proyek itu kepada siswa itu. Tapi Tapi cara kita mengukur tujuan tercapai tidaknya gimana? mengukurnya dari mengukur instrumen atau penilaian. Ya, apa bentuk instrumennya? Coba. Instrumennya ada berbentuk tadi berupa wawancara kepada siswa kita, misalnya ada siswa yang kelas 5 itu yang sudah mengalami haid atau menstruasi. Setelah itu ditanya pada umur berapakah dia mengalami usia haid atau menstruasi. Itu melakukan wawancara itu caranya. Wawancara sudah haid apa belum? Itu yang carai. Apakah Ya, misalnya Nah, kalau sudah haid dia pada umur berapa misalnya. kalau kita tidak wawancara, kita untuk mengukur pengetahuannya di kelas setelah habis mengajar, apa alat evaluasi yang diberlakukan? Oh, pengetahuannya misalnya memberikan soal, Bu. Apa bunyi soalnya itu mengukur Pilihan pengetahuan? ganda, Oh, ya, soalnya. contohnya yaitu pilihan ganda objektif, misalnya apa yang dimaksud dengan balik menurut bahasa. Kan misalnya kita ini kan bikin apa ini modul nih? Apa pertanyaan yang ada di situ?
apa yang dimaksud dengan balik, objektifnya, apa yang dimaksud dengan balik, terus Actionnya? ada tanda optionnya misalnya A dewasa, yang kedua normal atau Oh, nah minta misalnya buka aja situ kan ada yang sudah kita bikin. ya ada tadi di, Iya. di modul tadi. Ya. Kalau kita kan dari sesuai dengan modul yang kita bikin itu. Ya, Nah, karena tadi tujuannya Pak agar anak mengetahui ini, agar anak mengetahui ini. Bagaimana kita mengukur anak mengetahui itu seberapa jauh dia mengetahui itu kan tuh kita bisa mengukur pengetahuannya itu. ya dari mengajarkan soal tes tertulis misalnya menggunakan pilihan ganda. Contohnya tadi dari modul yaitu menurut bahasa arti balik adalah A mengetahui, B sampai C bertemu, D memahami. Kunci jawabannya adalah B. Itu caranya Mengetahui, mengetahui. mengetahui. Oh, Mengetahui. Nah, belum kalau menurut Ibu belum tahu sulit kita mengukurnya ya. ya. Pure-nya apa itu? Ini Audiennya ABCD-nya, audiennya siswa, behavior-nya, heuristiknya yaitu study D. peserta didik behavior. Audiennya, Study. audiennya baru peserta didik behaviornya. Oh, gitu. Apanya tadi peserta didik? Study D-nya ada Behavior sebagai itu apa itu? apa, Wak? Behavior itu apa itu? Behavior, apa tuh? Oh, behavior. Oh, Bu Mirawati, teori belajar yang digunakan dalam membuat dalam teori belajar yang kita gunakan dalam membuat menyusun tentang pengembangan perangkat pembelajaran itu atau modul itu teori belajar siapa yang digunakan? teori belajar menurut konstruktivisme, Hmm, Nih, stimulus. oke, kembali lagi ya, nanti belajar lagi ya. Behavior itu kan terkait dengan sikap tingkah laku. Ya, Nah, tinggal tingkah laku apa yang diharapkan dari habis kita mengajar ini? supaya siswa itu dapat mengubah perilakunya apabila dia sedang mengalami yaitu sedang mengalami kedewasaan. Mengalami kedewasaan. Ya, Sudah mengalami kedewasaan bukan apa yang harus dilakukan perilakunya ketika dia sudah mengalami kedewasaan tadi itu. ya perilakunya seperti bagaimana cara kewajibannya apabila sedang mengalami basa balik. Hmm. ABCD-nya. Kalau C-nya apa itu? Terus Conditioning-nya apa? modeling apa, Kok? Conditioning-nya apa itu? Kondisinya? Kondisinya sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, selesai pembelajarannya apa yang dilakukan tadi? Oh, Model mengajarnya apa yang BPM, dilakukan? problem bahasa Indonesia. Oke, degree-nya? Dekrinya tentang keadaannya, Ya, apa? keadaannya dalam satu situasi proses pembelajaran. Iya, sesi pembelajaran itu apa yang sesuai kalah dengan pembelajarannya apa itu? Ya, situasi pembelajarannya itu tentang materi usia balik. Materinya diajarkan kepada siswa situasinya yaitu pada kelas 4 SD, bagaimana cara menerangkannya tentang apa itu usia balik, tujuannya juga tanda-tandanya dan juga kewajibannya setelah mengalami usia balik. Melaksanakan kewajibannya setelah usia balik ya. Oke, coba apa namanya referensi-referensinya sudah berapa referensi yang digunakan? Referensinya ada tadi ya.
modul aja. Jangan lihat ke sana aja semua. Nggak bisa, nggak ada bisa itu. Oh, dari Belum sini ada yang satu tulisan, satu rancangan kita yang ada di bawahnya lengkap gitu. Baru mencari dari file. buku pendidikan agama Islam yang dipekerti kelas 4, terus dari Fauzan Ahmad Jamaluddin pendidikan agama Islam dipekerti. Modulnya tadi mana modul? Modul aja buka. Ayo modul. Modul dari yang kita gunakan tadi. Modul. Yang di subscribe tadi mana? Udah, oke lah. Nah, kalau nggak ketemu, Ya. Ibu mau lihat sumber belajarnya mengusah lain dari apa kita hanya menggunakan modul ajar saja atau bersumber pada buku kelas, buku guru atau buku siswa. Dari apa? Oh, dari buku guru, dari Al-Quran dan terjemahan juga. Terus ke bawah, buka lah. Mana? Agak cepat ya. Ya, ini, Bu. Sumbernya yaitu dari Al-Quran dan terjemahan dari Muhammad Manrus 2022, Pendidikan Agama Islam Berarti, Penerbit Erlangga, Fauzan Ahmad Jamaluddin, edisi 1, Pendidikan Agama Islam dan Berarti, Kurikulum dan Pembukuan. Ya. Berarti kita belum menggunakan, Bu Mira belum menggunakan referensi-referensi terkait dengan bidang keahlian ya. Ya, Baru punya buku saja, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. ya, Buku yang buku di kelas saja. Jadi supaya kita itu punya wawasan dalam mengembangkan materi, kita tahu dengan fenomena-fenomena apa yang akan kita contohkan, kita kembangkan pada anak, itu perlu kita membaca lagi menggunakan referensi-referensi terkait yang permasalahan-permasalahan ada sekarang. Oleh sebab itu, kalau yang terbaru kita cari tentu ada tulisan-tulisan yang kita ambil sebagai referensi ya. Masukkan linknya di sini ya. ya, Nah, misalnya kan mengenai problema-problema tentang mandi wajib, umpamanya gitu. Banyak temuan orang di tulisan-tulisan itu banyak orang yang tidak mengetahui tentang tata cara mandi wajib itu dengan baik dan benar. Jadi tujuan juga tadi dijelaskan. Tidak hanya siswa mengetahui. Kalau mengetahui kan bisa kita ukur sejauh mana dia mengetahuinya. Jadi ketika kita tanya anak sudah mengerti apa yang coba jelaskan. Jadi anak dapat menjelaskan apa itu tentang usia balik. Apa itu yang harus dilakukan. Bagaimana cara mandi wajib misalnya. Apa materi jadi anak itu dapat menjelaskan. Jadi dengan dia menjelaskan berarti bisa terukur, ya kan? ya, Nah, bisa mengukurnya. Kemudian kalau dia itu kita ingin mengukur keterampilannya, anak dapat melakukan. Jadi yang keterampilan itu sikap perilaku yang dilakukan tadi yang kita ukur ya. Nanti apanya rancang pembelajaran kita perbaiki untuk PPL nanti ya. ya, Nah, tujuannya kita perjelas apa itu sikap perilaku yang kita harapkan setelah kita belajar. Sehingga setelah guru mengajar, nampak itu perubahannya dari kita lakukan persepsi saja, dari kita menanya pengetahuan awalnya, dari dengan setelah kita mengajar kita dapat mengukur perubahan belajarnya, peningkatannya. Tadi tidak hanya sekadar mengetahui, anak dapat menjelaskan. Kemudian anak dapat melakukan. Nah, dapat melakukan apa? Apa yang kita ajarkan tadi? Mana contoh-contohnya dari video-video yang kita tampilkan? Ya, jadi jangan hanya menggunakan media itu pakai PowerPoint saja.
kita cari video-videonya sehingga anak bisa melihat nih contoh-contohnya. Ya kan? Ya. Nah, jadi sudah nampak gitu anak bisa menggunakan cara hotnya apa di sana? Tujuan hotnya apa tuh? Menganalisis. Menganalisis. Ya. Mana? Problem bermakna, pertanyaan pemantik. Mana dia? Ada ditulis itu. Menganalisis dan mengevaluasi. Mana tuh? Ada. Yang ini terakhirnya. Menganalisis dan mengevaluasi. Di mana terakhir apa? Tulisan ini di mana? Mana Ibu? Di Menganalisis mana? dan mengevaluasi ya, Pak. Macam apa nak mau? Menentukan sikap yang baik ada bisa balik. Yang mana itu? Enggak ada di tabelnya. C berapa itu? C C4 noh. Ya kan ada di sini kan? Enggak ada tuh. Nah, dibuat nanti kayak si teman kita yang tadi dijelaskan di sini mana C3, C4-nya, mana C5-nya ya. Nah, dilengkapi nanti ya untuk kita ujian nanti ya. Ya, Pak. Ya. Jadi 4 kita inputnya. Cepatnya sudah. Sumber belajarnya juga harus dilengkapi tadi lagi ya. Ya. Dah? Ya. Belum ada ya? Nanti dilengkapi lagi ya. Nah, Ya. itu. Jadi dari yang kita tunjukkan ini, yang rancangan kita ini dengan pelaksanaan harus kita sesuaikan. Jadi ada apa namanya kesinkronan apa yang kita rencanakan dan kita laksanakan. Oke ya, cukup ya Bu Mirawati. Selamat. Selanjutnya eh, pada teman yang lain kita akhiri dulu untuk Bu Sumiati dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan berikutnya di Stop rekamnya dulu Bu Mirawati. Ya. Start detek lah. Ya, stop. Stop. Di bawah tempe tadi. Tadi dulu. Nah, ini kok. Share screen-nya belum juga nih. Stop share kan? Enggak. Tidak ada. Apalagi videonya stop lagi Enggak lah. rekamannya.